Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, pernahkah Anda membayangkan ada seseorang yang menjadikan Allah sebagai mitra dalam bisnisnya? Mungkin terdengar tidak biasa. Di tengah dunia yang mengajarkan manusia untuk terus mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, ternyata ada seorang pengusaha yang memiliki cara pandang berbeda. Ia tidak hanya menghitung keuntungan dunia, tetapi juga menghitung keuntungan akhirat. Setiap hari, banyak orang bekerja keras demi menambah harta. Mereka mengejar omset, mengejar pelanggan, mengejar investasi, dan mengejar kesuksesan. Namun pernahkah kita bertanya, setelah semua itu berhasil didapatkan, kemana sebenarnya harta tersebut akan dibawa? Apakah harta yang kita kumpulkan akan menemani kita ketika meninggalkan dunia ini? Ataukah justru amal dan kebaikan yang menjadi bekal sesungguhnya? Pada video kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif seorang pengusaha asal Mesir yang menjadikan Allah sebagai pemegang saham dalam usahanya. Sebuah kisah nyata yang mengajarkan kepada kita bahwa ada investasi yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan seluruh investasi dunia. Kita juga akan melihat bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lebih dahulu memberikan teladan tentang bagaimana menggunakan harta untuk meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saksikan video ini sampai selesai, karena siapa tahu setelah mendengarnya, cara pandang kita terhadap rezeki, sedekah, dan kekayaan akan berubah selamanya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari channel Lentera Dakwah. Sahabat Lentera Dakwah, manusia pada dasarnya menyukai keuntungan. Tidak ada seorang pun yang ingin rugi ketika berdagang atau berinvestasi. Karena itulah, banyak orang rela bekerja siang dan malam demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun tahukah Anda bahwa Al-Quran menyebut adanya sebuah perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian? Perdagangan tersebut bukanlah jual beli barang, bukan pula bisnis besar yang menghasilkan miliaran rupiah. Perdagangan itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang melaksanakan salat dengan ikhlas, membantu sesama, menyantuni anak yatim, membangun masjid, menyebarkan ilmu, dan bersedekah di jalan Allah, sesungguhnya ia sedang melakukan investasi yang nilainya tidak dapat dihitung dengan angka. Berbeda dengan investasi dunia yang selalu memiliki risiko, investasi kepada Allah memiliki jaminan yang pasti. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apapun yang diberikan seorang hamba dengan niat ikhlas akan diganti oleh Allah dengan cara yang jauh lebih baik. Kadang diganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, kadang diganti dengan kesehatan, kadang diganti dengan ketenangan hidup. Dan yang paling utama, diganti dengan pahala yang akan menunggu di akhirat. Konsep inilah yang dipahami oleh seorang pengusaha bernama Solah Atiyah. Ia tidak sekedar memahami teori tentang sedekah, tetapi benar-benar menerapkannya dalam bisnis yang ia jalankan. Solah Atiyah adalah seorang pengusaha sukses asal Mesir yang tinggal di sebuah desa bernama Tafahna Al-Ashraf. Melalui usaha peternakannya, ia berhasil membangun bisnis yang berkembang dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Namun yang membuat namanya dikenal bukanlah karena jumlah kekayaannya, melainkan karena cara uniknya dalam mengelola keuntungan bisnis tersebut. Solah Atiyah membagi perusahaan yang dimilikinya menjadi beberapa bagian kepemilikan. Namun ada satu bagian yang ia niatkan khusus untuk Allah. Tentu bukan berarti Allah benar-benar menjadi pemegang saham sebagaimana manusia. Maksud dari niat tersebut adalah bahwa bagian keuntungan itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat. Keuntungan yang diperoleh tidak masuk ke rekening pribadinya, tidak digunakan untuk membeli rumah mewah, tidak digunakan untuk menambah kemewahan hidup. Seluruhnya dialokasikan untuk membangun fasilitas pendidikan, membantu masyarakat, membangun masjid, mendukung kegiatan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Apa yang dilakukan Solah Atiyah membuat banyak orang kagum. Di saat sebagian orang takut kehilangan uang karena bersedekah, ia justru yakin bahwa memberi adalah cara terbaik untuk mendapatkan keberkahan. Baginya, keuntungan terbesar bukanlah angka yang tercatat dalam laporan keuangan. Keuntungan terbesar adalah ketika harta yang dimiliki mampu menjadi jalan bagi banyak orang untuk merasakan manfaat. Dan yang lebih penting lagi, menjadi bekal yang akan ia temui di hadapan Allah kelak.
Apa yang dilakukan Solah Atiyah sebenarnya mengingatkan kita kepada salah satu sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pedagang sukses yang dikenal memiliki kekayaan melimpah. Namun, kekayaan itu tidak membuatnya sombong atau terlena oleh dunia. Sebaliknya, kekayaannya menjadi sarana untuk membantu umat Islam. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika masyarakat Madinah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pada saat itu terdapat sumur Raumah yang dimiliki oleh seorang pedagang. Air dari sumur tersebut diperjualbelikan sehingga tidak semua orang dapat memperolehnya dengan mudah. Melihat keadaan itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sumur tersebut dengan harga yang sangat mahal. Setelah berhasil membelinya, beliau tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Beliau justru mewakafkannya untuk kepentingan umat Islam. Sejak saat itu, masyarakat dapat mengambil air tanpa harus membayar. Bayangkan, satu keputusan yang diambil lebih dari 1000 tahun yang lalu masih dikenang hingga hari ini. Inilah yang disebut investasi akhirat. Ketika seseorang menggunakan hartanya untuk membantu manusia, manfaatnya dapat terus mengalir bahkan setelah ia meninggal dunia. Sahabat berikutnya yang layak menjadi teladan adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai salah satu pedagang paling sukses dalam sejarah Islam. Kecerdasannya dalam berdagang membuatnya memiliki kekayaan yang sangat besar. Namun yang membuatnya istimewa bukanlah jumlah hartanya. Yang membuatnya luar biasa adalah bagaimana ia memandang harta tersebut. Bagi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, harta hanyalah titipan dari Allah. Karena itu, ketika Islam membutuhkan bantuan, beliau selalu hadir. Ketika ada kaum muslimin yang kesulitan, beliau selalu berusaha membantu. Dalam banyak kesempatan, beliau menyumbangkan harta dalam jumlah yang sangat besar untuk perjuangan Islam. Meski sering mengeluarkan hartanya, keberkahan rezekinya tidak pernah berhenti. Hal ini menjadi bukti bahwa sedekah tidak membuat seseorang miskin. Sebaliknya, sedekah membuka pintu-pintu keberkahan yang seringkali tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Karena itulah banyak ulama mengatakan bahwa orang yang gemar memberi sebenarnya sedang memperkaya dirinya sendiri di sisi Allah. Jika berbicara tentang pengorbanan harta di jalan Allah, maka nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hampir tidak memiliki tandingan. Salah satu peristiwa paling mengharukan terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin mempersiapkan perang Tabuk. Pada saat itu, para sahabat berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa setengah dari hartanya. Beliau berharap kali itu dapat mengungguli Abu Bakar dalam bersedekah. Namun ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, beliau membawa seluruh hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Jawaban tersebut menunjukkan tingkat keyakinan yang sangat luar biasa. Beliau memahami bahwa sumber rezeki sejati bukanlah uang yang berada di tangan manusia. Sumber rezeki yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah beliau tidak takut kehilangan dunia demi memperoleh keridaan Allah. Sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, dari kisah Solah Atiyah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita belajar satu pelajaran yang sangat penting, bahwa harta bukanlah tujuan hidup. Harta hanyalah alat. Ia bisa menjadi sebab kebahagiaan di akhirat jika digunakan di jalan yang benar. Namun ia juga bisa menjadi sumber penyesalan jika hanya ditumpuk untuk kepentingan dunia. Hari ini mungkin kita tidak memiliki perusahaan besar. Mungkin kita tidak memiliki miliaran rupiah. Namun kita tetap bisa berbisnis dengan Allah. Kita bisa memulainya dari sedekah yang kecil, membantu tetangga yang membutuhkan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk dakwah, membantu pembangunan masjid, menyantuni anak yatim, atau sekadar memberikan makanan kepada orang yang lapar. Karena di sisi Allah yang paling penting bukanlah besar kecilnya nominal yang diberikan, melainkan keikhlasan hati ketika memberikannya. Maka mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita terhadap harta. Jangan hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan rezeki, tetapi pikirkan juga bagaimana cara menjadikan rezeki itu sebagai jalan menuju surga. Sebab investasi terbaik bukanlah investasi yang menghasilkan keuntungan dalam beberapa tahun, melainkan investasi yang terus menghasilkan pahala hingga hari kiamat.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang gemar bersedekah, mencintai kebaikan, dan menggunakan setiap nikmat yang diberikan untuk meraih keridaan-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, pelajaran apa yang paling menginspirasi dari kisah para tokoh tersebut? Jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat Anda, agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk berinvestasi di jalan Allah. Sampai bertemu kembali di video berikutnya bersama channel Lentera Dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.